Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa ya nafsi taqwallah wa ta'atihi ala anfusikum. Para jemaah sekalian, pengurus Dewan Dakwah Muslimat Indonesia Kota Depok yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua di sini pada kesempatan yang baik ini Allah berikan rahmat karunia-Nya, keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam ilmu, dan juga keberkahan dalam rezeki. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah di hari yang penuh dengan berkah ini, diselingi dengan hujan deras, terus Allah tambahkan dengan hujan titik-titik. Mudah-mudahan tambah keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini karena Dewan Dakwah Kota Depok telah mengadakan beberapa kajian atau pengajian rutin. Kalau tidak salah sudah 4 kali selama ini. 3 selama ini 4 kali. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dilaksanakan di dalam ini. Al-Barakah fil Harakah. Berkah itu adanya kalau kita terus bergerak. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan judul masih berhubungan dengan dakwah. Kenapa demikian? Karena pentingnya dakwah. Dan juga karena dakwah ini adalah perbuatan ataupun amal ibadahnya Nabi-Nabi dan Rasul. Kita sebagai pengembang dakwah ini, pengembang dakwah, termasuk orang yang sana yang bilang mulia, tapi dengan catatan kita bisa benar-benar mengembang dakwah ini dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas. Dan juga kita tidak akan bisa bayangkan kalau seandainya tidak ada yang mau berdakwah. Risalah Rasul, risalah Allah itu tidak akan disampaikan kepada umat manusia. Makanya kita alhamdulillah di Dewan Dakwah ini bisa dikatakan namanya juga Dewan Dakwah. Fokus utamanya itu pasti dakwah ila Allah. Kenapa jemaah sekalian, para jemaah pengurus Dewan Dakwah Kota Depok yang saya hormati, tinggal dakwah sebenarnya banyak kajian tinggal dakwah banyak. Ulama ini memberikan definisi apa itu tinggal dakwah. Ormas ini juga mengatakan bila sekarang di awal-awal ini ya, dan maksudnya itu bila dakwah. Tapi kali ini kita akan mencoba mentadabburi salah satu ayat dalam Al-Quran. Bahwasanya ayat ini bisa kita ambil pelajaran mengenai apa ya bilang-bilang dakwah yang harus
kita geluti, yang bisa kita pakai. Yaitu dalam surah Yusuf, ya. Dalam surah Yusuf ayat 108. Ini bagus sekali ini ayat ini. Allah letakkan juga di ayat ini di surah Yusuf. Karena kita ketahui surah Yusuf ini adalah kalau Allah berfirman di awal surah itu, ahsanul qasas, sebaik-baik kisah, sebaik-baik cerita, surah Yusuf. Karena ceritanya, ya mungkin kita sudah banyak ya melihat, belajar, membaca surah Yusuf ini penuh dengan ujian. Baik itu ujian pribadinya Nabi Yusuf alaihissalam, baik juga ujian kepemimpinannya. Makanya dibilang di situ ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Dalam perjalanan surah kita dalam buku ayatnya ayat 108 awal bila Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ini sudah bicara Allah. Ada juga di surah yang biasa kita dengar yang berbunyi ya, berbunyi sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini benar juga gitu. Padahal di ayat ini kita bisa ambil, kita bisa mendalami pelajaran ini. Ada 8 pilar. Yang pertama, Allah mulai di ayat ini dengan kata-kata kul. Kul ini kan pilihan apa ya? Yang berarti katakan. Orang yang kul. Pelajaran pertama yang saya ambil di sini adalah kul. Apa itu kul? Katakanlah. Ini berarti apa? Kewajiban dalam berdakwah. Kul itu kewajiban bahasa ulama perintah. Tapi kewajiban di dalam berdakwah ini, menyuruh orang ini tidak sama dengan kewajiban sholat. Nah ini ya. Jangan samakan dengan kewajiban sholat. Kita orang yang tidak berdakwah, kamu tidak boleh. Kamu dosa tidak berdakwah. Kewajiban dakwah ini bagi orang umum itu fardu kifayah. Fardu kifayah ini apabila ada seseorang, apabila beberapa orang telah melaksanakannya, itu gugurlah kewajiban yang lain. Fardu kifayah. Tetapi bagi orang-orang berdakwah, termasuk di kita ini, alhamdulillah yang berjalan tidak putus dan tidak apa ya. Bapak sekalian, alhamdulillah di wadah. Ada kita dalam dakwah ini, itu hukumnya sudah fardu kifayah lagi, fardu ain. Nah, ini sudah dikatakan kul gitu loh. Kul ini kan dilarang wujud, dikatakan wajib. Sampai yang kul dasar diri roh tidak berhikmah. Kul ini kan ajak lah. Itu bukan fardu ain buat orang-orang awam, tapi fardu ain buat orang-orang terlibat dengan dakwah. Seorang kiai, seorang dai, seorang mubalik, seorang aktivis dakwah. Kemudian dari fardu ain.
Yang disebut sebagai kul. Yang pertama apa? Pilarnya bahwasanya kewajiban bagi kita kalau ini di luar dakwah menempatkan bahwasanya berdakwah itu merupakan kewajiban kita. Ada pada umum itu baru dipakai. Juga yang kedua, hadhihi sabili, ini jalanku. Kul hadhihi sabili. Kalau ada dasar ini, katakan wahai Muhammad, ya Allah ini berfirman, hadhihi sabili, ini jalanku. Apa jalan apa gitu? Jalan Islam, Islam kenabian, bahwasanya yang kita dakwahkan itu harus Islam. Islam dengan segala macam problemanya gitu. Islam yang kamrah, bukan Islam yang juz'i, ya. Kita terima Islam ibadah, tapi kita tolak Islam politik. Kita terima Islam ekonomi, tapi kita tolak Islam politik. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh. Ini juga yang kedua, bahwasanya materi dakwah kita, apa yang kita dakwahkan itu apa? Al-Islam. Benar yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat yang sangat mulia ini, dari surah Yusuf ayat 108, Ad'u Qul hadhihi sabili ad'u. Apa arti ad'u? Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, ad'u yang aku dakwahkan. Ingat, ad'u di sini pakai fi'il mudhari, ya. Kawan-kawan yang ada yang pernah belajar bahasa Arab, namanya fi'il madi, perbuatan yang telah lalu, namanya fi'il mudhari, perbuatan yang akan datang. Kenapa Allah membuat di sini ad'u? Bukan da'u gitu kan, fi'il madi. Kan biasanya bahasanya itu katakan ya Muhammad, inilah jalanku yang kamu telah memakainya, yang kamu telah berdakwah dengannya. Tetapi di sini katakanlah ini jalanku yang kamu akan berdakwah. Aku itu artinya berdakwah, tapi masanya sekarang dan akan datang. Itu kalau betul-betul. Misalnya akala, ya, makan itu telah makan. Kalau yang dulu sedang makan dan akan makan. Kayak Allah dalam kondisi adu ini akan terdakwa, akan kamu dakwahi. Pelajaran bisa kita ambil dari ayat ini, jemaah para sahabat sekalian, adalah bahwasanya dakwah itu harus kontinu. Dakwah itu harus berkesinambungan. Yang ada cerita dakwah, kita menjadi seseorang itu sekali dua kali harus berkesinambungan. Seseorang juga misalnya kalau dia dalam tahap belajar misalnya, tidak bisa seseorang mendengarkan taklim hanya sekali, hanya dua kali setelah itu stop. Tapi harus berkesinambungan. Dakwah itu harus berkesinambungan, kontinu. Sesuai dengan ayat ini, lalu ini akan terus dakwah itu kita kerjakan. Saya dakwah juga tidak bisa sekali doang. Misalnya ada tabligh akbar dalam rangka Maulid Nabi, dalam rangka Isra Mi'raj, kumpul.
dibuat orang sekali itu doang bisa nggak? Nggak bisa. Kalau seperti ini kita ini juga ini ya, kawan-kawan sekalian, pengajian 2 pekan ini mohon ya, mari kita terus kontinukan. Begitu juga sama yang lain, di masjid, di musola, itu terus kontinu. Itu tadi yang aku. Yang pertama tadi, tilawahnya bahwasanya dakwah ini merupakan fardu ain yang buat tempat dakwah kita ini kalau berupaya buat yang umum. Yang kedua adalah haji sabili. Materi dakwah itu apa? Yaitu al-Islam. Sabil itu jalan. Wala tatabi usulah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah yang lain. Jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Ada jalan Allah ini, Islam ini. Itulah yang kita ambil, itulah yang kita dapati. Terus al-umur tadi kontinuitas, kalau saya terus berkelanjutan. Yang keempat apa? Ilallah. Apa itu ilallah? Kepada Allah. Tapi maksudnya bahwasanya tujuan kita dakwah ini tidak lain adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ikhlas. Karena yang kita empat ini apa? Yang kita empat ini adalah risalah. Kita bisa juga sebagai pewaris Nabi. Dalam ulama itu kalau satu Nabiya. Nah kita juga ini ya melanjutkan risalah Nabi, kita berdakwah di mana-mana. Kita juga membuat dakwah pewaris Nabi juga. Nabi tidak mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Nabi yang pernah mengharapkan imbalan. Mudah-mudahan kita juga ini selaku penerus Nabi mengemban risalah ini bisa kita kuatkan diri kita, kuatkan jiwa kita bahwa kita berdakwah itu ilallah. Dakwah ilallah, dakwah lillah, dakwah juga lillah. Dakwah kepada Allah, dakwah demi Allah, dakwah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang gagal, karena dakwah itu dari kita mencari popularitas, mencari kekayaan. Memang benar, dia masih sok betul, tetapi kata Allah, dia tidak ada harga. Allah bilang, "Adu ilallah." Kamu berdakwah kepada Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ala basirah, yang kelima. Basirah ini ya, semacam artinya ya. Para ahli tafsir yang mengatakan hujah yang nyata. Atau keyakinan yang kuat atau ilmu yang nyata ala basirah. Kita bisa ambil pelajaran dari basirah ini. Yang bisa kita pelajari adalah ala basirah. Kita harus mempersiapkan materi yang bagus, kurikulum yang top. Hujah yang kuat di basirah ini. Kita selalu mendapat dakwah otomatis. Kita harus mempersiapkan apa di sini? Kurikulum Pak. Penting. Teman-teman sekalian.
yang akan menopang berhasilnya dakwah kita itu kurikulum Pasilwa ini. Kita juga dapat dakwah yang mudah-mudahan kalau bisa kajian perkara dua perkara ini kita buat terstruktur ya, teman-teman sekalian. Materinya bisa kita atur, kurikulumnya bisa kita jabarkan. Karena kalau seandainya nanti habis ini apa materinya dakwah, kalau akan berikutnya dakwah lagi, itu terus ya kita mau masalahkan gitu kan. Makanya di sebagai masjid itu, ya, ada juga di masjid itu materi khutbah itu sudah diatur sama mereka. Ya kan tidak, supaya tidak ini lagi dibicarakan, ini lagi. Nah, dia akan menarik gitu. Karena di sini disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala ala basiratin, dengan hujah yang kuat. Kalau diperhatikan di sini apa hujah yang kuat itu? Jadi kembali ke Islam tadi ya, ke Islam kembali ke hikmah ataupun sunnah-sunnah Nabi itu basirah. Dan Allah tugaskan Nabi untuk berdakwah ala basirah. Tetapi bisa kita ambil pelajaran di sini. Selaku kita pengemban dakwah ini, apa basirahnya ini? Dakwah dakwah itu apa ini? Kurikulum kita dalam dakwah ini. Apakah kita mengamalkan begitu aja? Kalau bisa jangan ya. Terbakar api. Jadi sekolah juga. Sekolah juga berdua ya. Kelas 1 ada kurikulumnya, kelas 2 ada kurikulumnya, kelas 3 ada kurikulumnya. Kelas 1 muridnya sedikit, kelas 2 muridnya sedikit, kelas 3 muridnya sedikit dikumpul. Tapi nggak apa-apa, itu darurat. Walaupun seandainya sebenarnya ya kurang bagus ya. Nah ini yang berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ala basirah, dengan materi yang bagus, hujah yang bukan hujah yang kuat, yaitu materi yang materi kita apa hujah tidak. Kalau kita ingin berdakwah itu hujahnya apa, materinya apa tidak. Bila yang keenam ada wa ma'id taba'ani, saya dan juga beserta orang-orang yang mengikutiku. Dan jika Allah memerintahkan nabinya, bahwasanya setiap warga dalam berdakwah kepada Allah dengan basirah, dengan yang puncak yang kuat, saya dan para pengikut. Jadi apa? Pelajaran yang banyak sekali adalah berdakwah itu yang bisa dikatakan harus berkali, harus berjamaah. Walaupun ada ya, kawan-kawan itu yang solo karir ya, yang solo karir ada. Tapi mungkin mereka itu ada juga komunitas mereka gitu. Yang ada orang yang dari itu apa itu benar-benar dia solo karir, pasti ada komunitas dia. Supaya kuat kita dalam kita itu komunitas. Kita alhamdulillah ya ada wajahnya, ada wajah dakwah yang punya nama besar, yang didirikan oleh orang besar juga. Bila rahmat nasir Allah. Sekarang bagaimana kita? Bahwa kita lagi bagaimana kita membesarkan komunitas kita juga. Dengan Kota Depok ini mungkin namanya besar. Karena di Kota Depok ini bagaimana? Apakah besar juga di mata orang? Apakah besar juga di mata Allah?
Anak wa man ittaba'ani. Bisa nggak dipisahin? Bisa. Anak itu saya dan kawan-kawan yang mengikuti saya. Nah, gitu kan. Untuk tidak paham kan? Itu bilang ya, keempat. Yang ketujuh, wa subhanallah. Subhanallah, yang artinya dan maha suci Allah. Maha suci Allah. Apa yang bisa kita ambil dari sini, Pak, saudara sekalian? Fokus, ya, tajalluh. Karena kita sudah mengatakan maha suci Allah. Di situ itu harus apa? Kita harus fokus. Kalau masalah itu tajalluh, ya. Karena kalau bisa kita mengembangkan dakwah kita juga ini, ataupun kita membesarkan komunitas kita ini dalam dakwah ini, jangan sampingan. Nah, itu dia. Memang agak berat, ya. Kita punya pekerjaan, kita punya tugas yang lain. Tapi selama komunitas dakwah kita ini kita buat sampingan, ya hasilnya juga begitu, ya kan? Hasilnya juga yang bisa kita harapkan. Tapi kalau kita buat ini sebagai yang utama, fokus kita di sini, ya sama juga dengan kajian kita nanti. Kalau kita misalnya sebagai seorang guru di sekolah, cemerlang, karena di dewan dakwah jika kita fokus, otomatis juga dewan dakwah bisa menjadi maju. Ini subhanallah ini bisa diartikan ini fokus. Karena kita kan begini, Pak, orang sekalian. Nah, jika kita dewan dakwah, sekarang aja deh. Ada kepentingan yang lain, itu dulu deh. Ada kepentingan lain yang mau keluar, itu lagi deh. Yang ketiga juga begitu ya. Akhirnya yang terakhir ya. Memang sulit, saya bilang merasakan. Tapi sekali lagi saya bilang, saudara sekalian, kalau kita tidak fokus dimanapun, untuk keberhasilannya kita tidak mengharap, tak bisa mengharapkan benar-benar berhasil. Tapi kalau komunitas kita ini bisa kita lakukan dengan fokus, akan benar-benar bisa menjadi komunitas yang kita harapkan. Mungkin kita lihat NU Muhammadiyah, kenapa mereka besar? Mereka fokus, Pak. Di pusat juga, di Depok juga yang saya rasakan. Beberapa daerah fokus. Dalam itu, kawan-kawan yang lain itu. Tapi kalau kita rasakan di daerah itu, nah itu harus kita ini. Saudara sekalian. Karena bagaimanapun apapun yang kita kerjakan kalau fokus, ini insya Allah berhasil. Tapi apapun yang kita lakukan kalau setengah-setengah, nah itu ya susah kita harapkan. Yang terakhir, nanti insya Allah ya kita akan jawab dengan jalan yang menambahkan silakan. Yang ke-8 ini wama ana minal musyrikin. Dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, ini pilar yang terakhir yang paling penting dan bisa mewadahi pilar-pilar yang tujuh tadi. Apa ini pilar apa ini? Pilar tauhid, pilar akidah. Dakwah itu harus dibarengi dengan tauhid dengan akidah yang kuat. Karena Allah Subhanahu wa
juga pilar-pilar yang lain, termasuk tadi itu surah yang biasa kita dengar, bila sabi robika bil hikmah, dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu mungkin bisa dikatakan bukan hanya pilar gitu ya, tapi metode gitu. Tapi kalau pilar ini sesuatu yang harus kita lakukan, merupakan fondasi, dan itu fondasi. Inilah yang tadi yang kita sebutkan, kita bisa melalui ayatnya. Mudah-mudahan kita selaku pengamat dakwah ini, mudah-mudahan juga kita ada kawan-kawan tuh itu, saya nggak bisa ceramah Pak. Banyak yang gagal di luar negeri juga. Kalau saya ceramah ya, dakwah itu bukan ceramah kan. Ada dakwah hal ya kan, ada dakwah untuk mengajar. Tapi kalau sudah masuk ke komunitas dakwah, ya, kewajiban dari itu, kalau mulai dari itu yang harus kita laksanakan. Ini sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang berkah, ilmu yang bisa membawa kita bahagia dunia dan akhirat, bisa membawa kita juga berhasil di dakwah kita. Aku mau belajar, astagfirullahaladzim,